kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang saudara pikirkan? Saudara pikirkanlah hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Amin. Karena Tuhan punya berkat yang Dia sudah siapkan bagi kita di hari ini, tinggal kita raih. Karena Dia siapkan berkat pada saat kita tidur, saudara ya. Nah, karena itu kita mulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang telah menyediakan berkat yang kami butuhkan hari ini pada saat kami tidur di malam yang telah berlalu. Kami raih janji-Mu, kami raih berkat-Mu, sebab itu kami akan mendahulukan firman-Mu, dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Filipi pasal 4, pada ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, dikatakan di ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, sukacita seharusnya menjadi bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Sukacita yang dimaksud bukanlah seperti yang dunia berikan, yang sifatnya semu dan bergantung kepada hal-hal lahiriah semata, melainkan yang bersifat kekal, yang diberikan oleh Roh Kudus, yang keluar dari dalam hati kita dan mengalir secara berlimpah meski berada di tengah badai sekalipun. Saudara, sukacita berbicara tentang kedamaian dan kesukaan di dalam hati oleh karena Tuhan sumber sukacita itu sendiri. Dikatakan di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa, ada hikmat senantiasa. Itu demikian tertulis dalam Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Nah, mengapa harus selalu bersukacita? Ini pertanyaan penting. Jawabannya, karena kita beroleh keselamatan dari Allah di dalam Kristus. Amin. Dikatakan di 1 Petrus pasal 1 ayat 3, 4, 5, dan 6 dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Saudara, itu saudara bisa baca di 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, sukacita adalah salah satu dari 9 buah roh. Kalau saudara baca di Galatia, coba kita baca.
Saya akan bacakan di Galatia pasalnya yang kelima pada ayatnya yang ke-22 dan 23 dikatakan begini saudara. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi dikatakan di sini bahwa buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, tanda dari kehidupan orang yang dewasa rohani adalah dihasilkannya buah roh dalam keseharian hidupnya. Di Matius pasalnya yang ketiga ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Demikian kata Tuhan Yesus. Alkitab menegaskan bahwa kita dapat menghasilkan buah apabila kita memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Amin. Yohanes 15 ayat 4 menjelaskan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Demikian kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata lagi di Yohanes 15 ayat yang ke-10, ya, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Artinya, kunci untuk mengalami sukacita sejati adalah taat, melakukan firman, dan hidup di dalam kasih. Tidak ada alasan bagi kita orang percaya untuk tidak bersukacita. Bahkan saya selalu katakan, sukacita adalah esensi menjadi seorang Kristen. Amin. Bersukacita senantiasa, karena kekristenan tidak mengakomodir, tidak memberikan tempat pada yang namanya duka cita. Walaupun menurut orang dunia situasi duka misalnya ya kehilangan orang yang dikasihi, tapi Alkitab bilang bahwa kematian orang yang dikasihi Tuhan itu berharga. Bahkan kalau saudara lihat di Wahyu pasal 14 ayat 13, ya tuliskan berbahagialah orang mati yang mati di dalam Tuhan. Maka itu saudara, ya pastikan kita mati di dalam Tuhan, maka kita berbahagia. Amin. Kenapa? Karena kita ketemu dengan Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan tiba di tempat di mana Tuhan berada. Yesus bilang begini saudara, di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya Tuhan Yesus tidak mau berpisah dengan kita. Amin. Dan karena itu saudaraku, ini sukacita kita. Amin. Sukacita yang luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang sungguh sangat baik. Kita bersukacita, kita bergembira karena Tuhan, bukan karena masalah, bukan karena situasi. Iya kan? Nah saudaraku yang kekasih, walaupun kondisi kita mungkin berada dalam situasi yang sulit, tapi kita tetap mengucap syukur, kita tetap bersukacita. Ya mungkin orang bilang hanya orang gila yang bersukacita dalam masalah. Saudara, kenapa kita bersukacita dalam masalah? Karena kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita, yang sanggup melepaskan kita dari segala persoalan yang kita hadapi. Karena bagi Dia tidak ada perkara yang sukar, bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Itu sebabnya saudara, kita bangga jadi Kristen ya, kita bangga punya Yesus ya, karena menjadi seorang Kristen saya selalu bilang adalah menjadi orang yang terus-menerus bersukacita. Amin. Bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Biarlah sukacita itu mewarnai kehidupan saudara, kita semua di hari ini dalam tugas kerja kita semua. Amin. Dan tetaplah bersukacita, jaga sukacita, jangan kehilangan sukacita. Amin. Tetap ada dan memerintah dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk terus bersukacita dalam segala situasi, terus menerus senantiasa. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kami punya Tuhan yang dahsyat, yang
hidup yang luar biasa, yang ajaib, yang sanggup menolong kami. Terima kasih, berkati semua tugas dan tanggung jawab setiap sahabat Galilea hari ini. Dalam seluruh kegiatan mereka, Tuhan hadir memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, menyediakan berkat, dan setiap sahabat Galilea akan selalu mengalami berkat yang berkelimpahan. Berkati anak-anak Tuhan yang peduli terhadap pelayanan yang dilakukan oleh kami melalui channel ini, yang selalu stay di live chat setiap kali ada tayangan dari channel ini. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan mengenal mereka, seluruh subscriber Galilea Network, setiap mereka yang juga peduli dengan kegiatan Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati mereka semua yang juga menopang dalam segi finansial, yang berdonasi. Tuhan terus berkati mereka sehingga mereka tidak pernah kekurangan, dan apa yang mereka tabur mereka tuai, dan apa yang mereka beri itu akan memperbesar keuntungan mereka. Terpujilah Engkau, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Kami semua mengalami pemulihan. Kami dipulihkan kesehatan, dipulihkan rumah tangga, dipulihkan masa depan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami